Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PSTIB kelompok 9 akan mempresentasikan penerapan mobile remote control dalam berbasis IoT dalam memberi pupuk. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Meta Berliana dengan NPM 211506147. Lalu ada Raja Haikal Viagustian dengan NPM 2115-2155-061016 dan ada Wahyu Sirait dengan NPM 2115-061039. Baik, untuk latar belakangnya, pupuk merupakan kunci kesuburan tanah karena berisi satu atau lebih unsur untuk menggantikan unsur yang habis terisap tanaman. Jadi, memupuk berarti menambah unsur hara ke dalam tanah atau pupuk akar, dan tanaman pupuk atau pupuk daun. Secara umum, pupuk hanya dibagi dalam dua kelompok berdasarkan asalnya, yaitu pupuk anorganik seperti urea, TSP atau SP36, KCl, dan pupuk organik seperti pupuk kandang, kompos, humus, dan pupuk hijau. Menurut Hadi Suwito, kelebihan pupuk organik adalah mengandung unsur hara, makro, dan mikro lengkap, tetapi jumlahnya sedikit, dapat memperbaiki struktur tanah sehingga tanah menjadi gembur, memiliki daya simpan air yang tinggi. Tanaman lebih tahan terhadap serangan penyakit, meningkatkan aktivitas mikroorganisme tanah yang menguntungkan. Memiliki residual effect yang positif, sehingga tanaman yang ditanam pada musim berikutnya tetap bagus pertumbuhan dan produktivitasnya. Menurut Parnata, kelemahan pupuk organik yang berupa padatan memiliki kuantitas yang besar sehingga biaya pengangkutnya lebih mahal. Kecepatan penyerapan unsur hara oleh tanaman lebih lama dibandingkan dengan penyerapan unsur hara dari pupuk anorganik. Berdasarkan kelebihan pemberian pupuk pada tanaman, maka dari itu diperlukan sebuah teknologi yang dapat membantu manusia untuk memaksimalkan pemberian pupuk. Penggunaan mobil remote control dalam pemberian pupuk dapat menjadi jawaban dalam memaksimalkan proses ini. Mobil remote control atau mobil RC adalah miniatur mobil dengan ukuran yang relatif kecil. Mobil RC dikendalikan langsung oleh remote atau joystick dengan menggunakan gelombang radio. Koneksi Wi-Fi menggunakan sinyal frekuensi radio dan frekuensi yang digunakan adalah 2,4 GHz dan 5 GHz. Koneksi data melalui Wi-Fi cukup cepat, tetapi tidak terbatas dalam cakupannya. Perangkat smartphone yang menggunakan koneksi Wi-Fi tidak hanya terhubung ke internet, tetapi juga dapat digunakan secara pribadi dengan perangkat yang memiliki koneksi Wi-Fi dan jenis perangkat lainnya seperti laptop, PC, printer, dan lain-lain ke jaringan lokal. Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat kita simpulkan bahwa terdapat tujuan, yaitu adapun tujuan dalam penulisan proposal ini, yaitu untuk membantu para petani dalam memberi pupuk secara optimal. Kemudian terdapat masalah, adapun masalah yang dibahas dalam proposal ini, yaitu kendala saat melakukan pemberian pupuk. Kendala tersebut seperti kurang konsisten dalam memberikan dosis pupuk pada tanaman, terbatasnya tenaga manusia dalam memberikan pupuk untuk bidang tanam yang luas. Lalu terdapat manfaat, yaitu dapat mengetahui solusi untuk memperbaiki setiap kendala yang ada dalam lapangan dan mengembangkan metode pemberian pupuk yang lebih efisien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Raja Haikal. Untuk Raja Haikal, dipersilakan. Terima kasih Meta. Izin melanjutkan presentasi. Prospek penggunaan mobil remote control. Mobil remote control merupakan sebuah alat mobil kecil yang dikendalikan secara remote menggunakan gelombang radio frekuensi 27 MHz. Pengendalian oleh gelombang radio ini nantinya dapat digantikan dengan koneksi Wi-Fi yang terhubung dengan smartphone melalui aplikasi. Setelah terhubungnya mobil RC dengan smartphone, mobil RC ini
ini akan diberikan modifikasi pada bagian fisiknya yang nantinya akan membuat mobil RC dapat menaruh pupuk sesuai dengan kontrol yang diberikan lewat smartphone. Pemberian pupuk secara konvensional sering ditemukan kendala dalam pelaksanaannya, diantaranya 1. Pemberian dosis pupuk yang berlebihan, 2. Membutuhkan lebih banyak tenaga, 3. Penggunaan dana yang besar. Dengan adanya gagasan penggunaan mobil remote control dalam pemberian pupuk, diharapkan dapat menyelesaikan kendala yang ada, serta dapat membantu petani dalam memberi pupuk untuk komoditas yang ditanam. Keunggulan penggunaan mobil remote control, yaitu 1. Mudah untuk didapatkan dengan harga yang relatif murah. Kedua, dalam pengoperasiannya dapat dijalankan oleh berbagai usia karena hanya cukup mengontrol lewat HP. Ketiga, pemberian pupuk dapat diberikan sesuai dengan takaran secara konstan. Metode pelaksanaan ini memerlukan alat yaitu 1. Mobil remote control, 2. Smartphone, 3. Microcontroller Arduino, 4. HC05 Bluetooth, 5. L298N driver module atau relay, ke-7 project board mini 400 poin. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Wahyu Sirait. Kepada Wahyu Sirait, dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Untuk perakitan alat, nama skema perakitan peralatan mengacu pada panduan Arduino Bluetooth RC. Untuk perakitan mobil RC 2WD dengan penggerak 2 motor di belakang, hanya saja perubahan pada perakitan motor yang disesuaikan dengan mobil RC. Kode perintah Android diterima melalui HC05 Bluetooth, kemudian Arduino Uno R3 akan menggerakkan motor melalui L298N. Project boarding ini digunakan sebagai sambungan kabel antar alat supaya mudah untuk lepas dan pasang tanpa harus menggunakan solder. Arduino Uno terhubung dengan Bluetooth HC5 dari L298N driver modul melalui pin digital. Untuk bagian input pin TX dan RX Bluetooth HC05 terhubung dengan pin digital 12 dan 13. Untuk mengontrol gerakan motor, L298N driver modul terhubung melalui pin digital 3, 5, 9, dan 10. Data input HC05 supaya dapat digunakan untuk mengontrol motor, maka microcontroller diprogram dengan bahasa C pada Arduino IDE versi 163. Komunikasi data antar HC05 dengan Arduino Uno menggunakan serial sehingga membutuhkan library unit software serial H supaya perintah dapat dimengerti kompiler bahasa C. Untuk mengontrol gerakan implementasi dari rancangan tabel 1, dibuat sebuah fungsi motor out seperti gambar 5 untuk mempermudah pemanggilan program. Fungsi motor out dibutuhkan parameter, yaitu kecepatan motor depan atau LPWM dan belakang atau RPWM, serta arah putaran motor atau arrow. Perubahan arah putaran motor dengan mengubah arus kutub positif dan negatif pada motor. Misalnya saat kabel merah dialiri arus positif dan kabel hitam dialiri arus negatif, motor berputar maju. Dengan mengubah arus negatif pada kabel merah dan arus positif pada kabel hitam, maka motor akan berputar mundur. Kecepatan motor disetting melalui Android di mana kecepatan dalam skala 0 sampai 255 yang akan diterjemahkan dalam bentuk kuat arus yang akan dialirkan ke motor. Pergerakan mobil RC dikendalikan melalui kode-kode yang dikirimkan Android. Untuk menggerakkan maju, maka motor depan mati dan motor belakang berputar ke kanan atau maju. Sehingga pemanggilan fungsi menggunakan parameter RPWM sama dengan 0, RPWM kecepatan, dan arrow true. Untuk gerakan mundur hanya mengubah isi parameter arrow menjadi false. Penerapan lengkap source code program untuk mengatur gerakannya. Program diketik menggunakan Arduino IDE versi 1.6.3 pada laptop lalu dihubungkan dengan Arduino Uno R3 melalui kabel USB. Penggunaan operator sistem Linux dibantu 12.04 LTS sehingga port komunikasi otomatis terdeteksi dengan tepat baik port maupun jenis microcontrollernya lalu diupload ke microcontroller.
Untuk membuktikan bahwa Android dapat digunakan untuk mengendalikan mobil RC, pada Android diinstal program Bluetooth RC Controller dari Google Play. Semua Android versi Gigabyte di atas dapat digunakan untuk berjalan dengan baik untuk mengontrol mobil RC seperti Android yang telah terpasang aplikasi Bluetooth RC Controller. Setelah berhasil pairing, maka saat tombol ditekan, mobil RC akan merespon seperti yang diinginkan, seperti belok kanan, kiri, ke maju, mundur. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dalam presentasi ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.